Salam sejahtera bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari menyatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami bermohon kepadamu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami terberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak kecil selalu diajarkan oleh orang tuanya dalam melakukan hal apapun berdoa. Doa yang diajarkan orang tuanya sederhana. Hanya dikatakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk semua yang Kau lakukan dalam hidupku. Dan pengajaran itu mendarah daging melekat pada diri si anak. Dan pengajaran itu menjadi sebuah kekuatan dan kebenaran baginya. Maka suatu ketika dia sudah beranjak dewasa, dia merantau jauh daripada orang tuanya. Apa yang dia lakukan terus-menerus di dalam kehidupannya. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia mengucapkan terima kasih Tuhan. Bahkan ketika dia dipecat dari pekerjaannya, dia tetap berdoa terima kasih Tuhan. Lalu kawan satu kosnya di perantauan di tempat pekerjaan ini heran. Bagaimana mungkin engkau mengucap syukur padahal engkau sudah dipecat? Apa yang dikatakan dia kepada temannya? Aku mengucap syukur karena itu penting. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ucapan syukur disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatan dan mazmur dia. Pemazmur menyampaikan itu karena dia sudah mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan dia menyadari bahwa semuanya itu bukan karena kekuatan dan kebolehannya. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata. Semuanya itu karena pekerjaan Tuhan yang bekerja di dalam dia. Maka apa yang dilakukan itu merupakan karya yang Allah lakukan. Artinya dia tidak akan mampu melakukan apapun kemenangan demi kemenangan
ucapan syukur demi ucapan syukur, kalau bukan Tuhan yang bekerja bagi kehidupannya. Maka jelas dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Dia mengumandangkan, dia mengikrarkan bahwa Tuhan adalah keselamatannya. Nah Bapak Ibu, kita juga demikian. Kita benar-benar tahu bagaimana Kristus yang telah berkorban, yang telah menyelamatkan kita. Dalam peristiwa Paskah, kita bersorak-sorai karena Tuhan memenangkan kematian itu. Bersama dengan kebangkitannya, kita juga dibangkitkan. Itu membuktikan bahwa keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia. Dan itulah yang dikumandangkan oleh Mazmur ini, yang sampai kepada kita pada saat ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur ini juga dikatakan bagaimana Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Mazmur, walaupun Tuhan mengasihinya, tapi dia tidak terlepas yang namanya dari hajaran, dari cambukan, dari penderitaan. Tapi satu hal yang boleh kita lihat dari pendirian pemazmur ini, dia berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan menyerahkannya kepada maut. Artinya pengajaran Tuhan yang terkadang membuat dilema, yang terkadang membuat ingin berputus asa, tapi itu bukan mematikan pemazmur. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Dan pemazmur juga senantiasa ingin masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Senantiasa ingin melakukan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Maka dia senantiasa bersyukur karena dia memahami bahwa Tuhan menjawab segala seruannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berefleksi dari khotbah ini, dari kebenaran firman yang menyapa kita pada saat ini, apa yang boleh kita pelajari bagi kehidupan kita? Yang pertama, dari firman ini kita mau diingatkan sesuai dengan tema Tuhanlah keselamatan dan mazmurku. Kita mau diajak untuk mengkumandangkan Tuhan, memazmurkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa Paskah yang dirasakan oleh setiap orang percaya, bagaimana keselamatan itu benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Maka orang yang percaya kepada Kristus, dia harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala kehidupannya. Seperti cerita tadi di dalam pendahuluan khotbah yang kami sampaikan ini. Karena dia sudah terbiasa bersyukur kepada Tuhan dari sejak kecil, maka ketika dia besar, ada pun permasalahan pemutusan pekerjaan, tapi dia mampu bersyukur di sana. Dia bersyukur bukan karena dia diputus pekerjaannya, tapi dia bersyukur karena dia tahu bahwa Tuhan tetap bekerja bagi kehidupannya. Maka itu yang harus kita imani Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan juga, walaupun dia sudah berkorban di kayu salib, bukan berarti kita terlepas dari penderitaan. Bukan berarti kita jauh dari persoalan. Tapi satu keyakinan yang disampaikan firman ini kepada kita, sesuai dalam ayat yang ke-18 itu, dia menghajar aku tapi dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Tantangan persoalan yang senantiasa datang kepada kehidupan kita, bukan untuk mematikan kita, tapi untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Yang berikut Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana keselamatan yang kita terima di dalam kehidupan kita menjadi peristiwa yang sangat bersejarah.
Maka karena itu peristiwa yang bersejarah yang sudah menyelamatkan kita, maka kita harus bersyukur. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, orang percaya harus lebih banyak bersyukur di dalam hidup daripada bersungut-sungut. Rasa syukur kita karena kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Rasa syukur kita karena kita sudah ditopang Tuhan. Rasa syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Rasa syukur kita karena kita bukan lagi orang yang berdosa, tapi orang yang ditebus dan disucikan. Maka orang yang sudah ditebus dan disucikan Tuhan harus melakukan syukur di dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.